PPKM sekarang kan tanggal 12 Agustus 2021. Saat ini sudah diperpanjang PPKM sejak tanggal 3 Juli sampai 20 ya. Kemudian diperpanjang lagi sampai tanggal 3 Agustus. Nah, ini yang ketiga kali diperpanjang lagi sampai tanggal 16, tetapi dibuat level 4, 1, 2, 3, 4 ya, mendekati darurat ya. Habis darurat level 4. Menurut saya PPKM ini prediksi liar saya sebagai awam, perkiraan saya PPKM itu mencapai akhir Desember, puncaknya di Desember tahun baru, tahun sampai libur Natal. Hanya apakah nanti skenarionya PPKM-nya menjadi, kan nanti Agustus jadi PPKM, masih tetap jadi PPKM 3, kemudian diperpanjang lagi, turun lagi kembali PPKM 2. Nah, ketika libur Natal, ini nanti hati-hati. Libur Natal dan Tahun Baru itu kan udah pasti nanti kerumunan banyak. Nah, untuk menyiasati itu kemungkinan nih akan dilakukan PPKM lagi, entah darurat atau PPKM 4, level 4. Karena nggak mungkin dilepas. Sementara kemarin Lebaran Haji saja di PPKM darurat. Bagaimana kalau libur Natal tidak ada PPKM? Karena masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang penuh dengan pluralisme, dengan perbedaan keberagaman, ini banyak sekali konflik ataupun pro kontra dan sebagainya lah. Ya, semua serba dipolitisi dan sebagainya lah. Mengenai yang vaksin halal atau tidak, vaksin nanti ada chipnya, vaksin nanti meninggal apa, bla bli blu, mengandung macam-macam dan sebagainya. Well gitu well beh. Memang gue pikirin ya, yang penting gue udah vaksin nih. Baru vaksin pertama sih, vaksin kedua belum, nanti awal September jadwalnya. Oke, kembali ke PPKM. Prediksi saya kemungkinan melonjak lagi, bukan melonjak COVID-nya ya, melonjak level PPKM-nya. Anggaplah ini Agustus ya, bulan depan mungkin jadi level 3, September, Oktober, ya kan? Oktober kemungkinan 3 atau 2. Nah, ketika Desember itu hati-hati, bisa naik lagi. Karena nggak mungkin dilepas karena banyak kerumunan. Nah, untuk menyiasati itu pemerintah pasti akan mengambil sikap, yaitu menjaga-jaga pencegahan dini, yaitu dengan PPKM mungkin level 4 supaya tidak ada kerumunan, tidak ada libur panjang, sehingga tidak berbondong-bondong mudik dan sebagainya. Begitu sih perkiraan saya, sampai Desember itu PPKM masih berlaku. Nah, Januari, nah ini ibaratnya kalau bicara anggaran, saya bukan orang instansi, saya swasta murni, pengusaha. Nah, itu masuk ke tahun anggaran 2022. Jadi anggaran baru ini. Nah, bagaimana kemarin penggodokannya tahun ini untuk anggaran tahun depan tuh, apakah dikurangi untuk COVID-nya dan sebagainya? Itu mungkin mempengaruhi kebijakan ataupun bantuan-bantuan. Yang pasti Januari pasti masih ada PPKM, hanya mungkin level 1. Ingat nggak tahun lalu itu ada PSBB, PSBB. Itu ada PSBB, bukan PSBB. Udah lama sih gue ya.
Ya maklum kita masyarakat awam ya. PSBB itu ada PSBB terakhir itu PSBB transisi. Nah, kemudian muncullah PPKM apa terus kemarin darurat. Nah, pikiran saya 2022 ini apakah nanti ada istilah baru karena tahun anggaran baru? Ya kita nggak tahu ya. Tapi prediksi saya sih sampai tahun 2022 akhir itu pemerintah masih mengendalikan kerumunan ya masyarakat lah, supaya alih-alih kebijakan dalam situasi pandemik. Ironis ya, kadang-kadang kita sebagai pengusaha kecil gini lah pusing juga, order udah di depan mata, udah siap-siap 5 kota jalan ini untuk kegiatan event, batal semua gara-gara PPKM darurat dan dipotong anggaran, akhirnya batal bukan cancel. Nah ya kita ya cuma bisa mengikuti aja, cuma bagaimana bertahan aja. Tapi percaya kalau memang kita bertahan, bagaimana caranya, utang dulu nggak apa-apa lah, utang sama orang yang benar tentunya, yang tahu, tapi utang yang bertanggung jawab, nggak tukang untuk kabur. Ya alhamdulillah masih ada lah, kita bisa bertahan walaupun kecil-kecilan, tapi itu masih bisa bertahan. Pasti ada jalan lah kalau kita optimis ya, yakin walaupun berdarah-darah, aset-aset dijual, nggak apa-apa, yakin nanti tahun berikutnya nanti akan membaik. Kita tetap support aja. Kalau mau yang belum vaksin ya vaksin, nggak apa-apa, jangan takut suara A, suara B, suara aduh inilah apalah ini, itu politis semua, jangan mikirin itu. Sekarang berpikirnya bagaimana supaya pandemi ini selesai, dan dengan program tujuan kan herd immunity, supaya nasional ini vaksin terlaksana semua, akhirnya kan tentunya angka-angka COVID yang melonjak kan jadi turun. Ketika turun akhirnya ada angka di mana itu sudah dibilang tidak pandemik. Nah disitulah kita bangkit lagi. Oke, bangkit lagi, semangat. Oke, ciao.